Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alima. Di sini akan menjelaskan materi mengenai naratif paradigma menurut Walter Fisher. Berikut penjelasan materinya. Nah, menurut Walter Fisher, komunikasi manusia mengungkapkan sesuatu yang lebih mendasar daripada rasionalitas, yaitu keingintahuan atau bahkan kapasitas penggunaan simbol. Dia yakin bahwa kita adalah makhluk yang naratif, yang mengalami dan memahami kehidupan sebagai rangkaian narasi yang sedang berlangsung sebagai konflik karakter awal, tengah, maupun akhir. Segala bentuk komunikasi itu menarik menurut alasan kami yang paling baik dipandang sebagai cerita yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan karakter. Fisher menganggap hampir semua jenis komunikasi itu merupakan cerita. Dia menggunakan istilah paradigma naratif untuk menyoroti keyakinannya bahwa tidak ada komunikasi ide yang murni deskriptif atau bersifat mendidik. Nah, di dalam naratif paradigma terdapat yang namanya narasi. Narasi sendiri menurut Fisher merupakan komunikasi yang berakar pada ruang dan waktu. Ini mencakup semua aspek kehidupan dan kehidupan orang lain dalam kaitannya dengan karakter, motif, serta tindakan. Syarat juga mengacu pada setiap tawaran verbal atau non-verbal bagi seseorang untuk percaya serta bertindak dengan cara tertentu. Bahkan ketika sebuah pesan tanpa abstrak, tanpa perumpamaan, itu juga termasuk ke dalam narasi karena di dalamnya tertanam cerita yang berkelanjutan serta pembicaraan yang memiliki awal, tengah, serta akhir yang mengundang pendengar untuk menafsirkan maknanya dan menilai nilai hidup mereka sendiri. Selain narasi, di dalam naratif paradigma juga terdapat yang namanya paradigma itu sendiri. Nah, menurut Fisher, paradigma merupakan mitra penafsiran untuk upaya mereka sendiri. Fisher menawarkan cara untuk memahami semua komunikasi dan untuk mengarahkan penyelidikan retoris. Dia tidak menganggap paradigma naratif sebagai retorika tertentu. Nah, paradigma sendiri merupakan model universal yang mengajak orang untuk melihat peristiwa melalui lensa imperatif umum. Perlu kita ketahui, di dalam naratif paradigma terdapat 5 asumsi paradigma dunia rasional. Yang pertama, orang pada dasarnya rasional. Yang kedua, kami membuat keputusan atas dasar argumen. Artinya, semua keputusan yang dibuat itu merupakan atas dasar argumen yang jelas. Yang ketiga, jenis situasi berbicara menurut hukum, ilmiah, dan legislatif untuk menentukan khusus argumen kami. Yang keempat, yaitu rasionalis yang ditentukan oleh seberapa banyak kita tahu dan seberapa baik kita dalam berdebat. Dan yang kelima, dunia adalah teka-teki logis yang bisa kita pecahkan melalui analisis rasional. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai kerangka konseptual baru atau perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini berguna untuk lebih memahami komunikasi antar manusia. Paradigma narasinya sendiri dibangun atas 5 asumsi, yaitu yang pertama, orang pada dasarnya adalah pendongeng. Nah, di sini artinya semua orang merupakan pencerita yang baik serta memiliki cerita yang tersendiri-sendiri di dalam kehidupannya dalam berkomunikasi. Dan yang kedua, kami membuat keputusan atas dasar alasan yang baik yang bervariasi tergantung pada situasi komunikasi, media, genre, atau yang disebut sebagai filosofis, teknis, retoris, atau statistik. Nah, di sini artinya seseorang dalam berkomunikasi tentunya akan membuat sebuah keputusan atas dasar-dasar yang baik dan alasan-alasan yang baik pula. Yang ketiga, sejarah, biografis, budaya, dan karakter menentukan apa yang kita anggap baik sebagai alasan. Nah, di sini maksudnya alasan yang tadi kita ambil tuh harus baik, bukan baik menurut kita sendiri, tetapi baik menurut agama, budaya, karakter, serta nilai biografi tersendiri. Yang keempat, rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi dan kesetiaan cerita kita. Artinya, rasionalnya komunikasi atau cerita yang kita sampaikan tentunya berpengaruh atas kejujuran kita dan kebenaran kita dalam menyampaikan cerita tersebut. Yang terakhir yaitu kelima,
Dunia adalah sekumpulan cerita yang kita pilih dan karenanya terus-menerus ciptakan kembali hidup kita. Artinya di dalam dunia banyak sekali cerita yang akan kita pilih dan karena cerita tersebut terus-menerus hampir sama, maka merupakan siklus hidup yang kita pilih juga. Gitu. Nah, dalam sistem logika, nilai merupakan sebuah omong kosong yang emosional. Sedangkan dari perspektif naratif, nilai merupakan bagian dari cerita dan pemberian alasan untuk suatu tindakan. Dapat kita pahami, arti dari kalimat tersebut adalah bekerja dari sudut pandang yang sangat logis, atau dapat kita lihat dari sudut pandang yang sangat logis bahwa estetika merupakan tidak relevan, tetapi dalam kerangka naratif, gaya serta keindahan memainkan peran penting untuk menentukan apakah kita terlibat dalam suatu cerita tersebut atau tidak, dan apakah kita memiliki perubahan besar dalam pemikiran yang berkaitan dengan siapa yang memenuhi syarat untuk menilai kualitas komunikasi kita sendiri. Sedangkan pada dunia rasional hanya berpegang pada seseorang ahli yang menyajikan serta membedakan argumen suara saja. Menurut Fisher juga, naratif paradigma sendiri dipersenjatai oleh akal sehat sehingga hampir dari kita dapat membaca dan memahami cerita yang bagus dan nilai-nilai serta manfaatnya yang bisa kita ambil sebagai dasar atas tindakan serta keyakinan kita dalam berkomunikasi. Fisher sendiri menganggap konsistensi internal dari sebuah narasi yang mirip dengan garis argumen di dunia rasional paradigma. Dalam hal ini, paradigma narasinya tidak mengurangi atau mempengaruhi dan menggantikan nilai dari logika itu tersendiri. Namun sebaliknya, ia mencantumkan ujian nalar hanya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi narasi koherensi. Rasa koherensi diperkuat ketika seorang pendongeng mampu beradaptasi dengan cerita yang ia maksud. Yang berikutnya adalah kesetiaan naratif. Kesetiaan naratif merupakan kualitas dari sebuah cerita yang menyebabkan kata-katanya memiliki perasaan tersendiri yang responsif dalam kehidupan seorang pendengar. Sebuah cerita memiliki kesetiaan jika benar dengan pengalaman pendengar. Artinya, cerita tersebut dapat dikatakan sebagai cerita yang memiliki kesetiaan naratif apabila ceritanya berasal dari pengalaman yang nyata serta memiliki fakta-fakta yang benar sehingga pendengar mampu merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai naratif paradigma itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya logika. Logika atau alasan yang baik sendiri berpusat pada 5 masalah yang berhubungan dengan nilai yang berkaitan dengan 5 nilai-nilai tersendiri. Di antaranya adalah yang pertama, ada yang namanya nilai-nilai yang tertanam di dalam pesan. Yang kedua, relevasi nilai-nilai itu untuk keputusan yang dibuat. Yang ketiga, konsekuensi dari berpegangan pada nilai-nilai tersebut. Yang keempat, tumpang tindih dengan pandangan dunia penonton. Yang kelima, kesesuaian dengan apa yang diyakini oleh penonton sebagai dasar ideal untuk berperilaku. Nah, yang terakhir adalah keunggulan dari teori Fisher ini. Keunggulan yang pertama yaitu mampu memenuhi sebagian besar persyaratan penafsiran baik dalam teori. Yang kedua, memperluas pemahaman kita tentang sifat manusia yang lebih spesifik, nilai-nilai yang di dalamnya yang lebih orang yang suka, mendukung paradigma barunya dengan kritik retoris yang lebih menarik, serta terdapat metode klasik penelitian kualitatif. Karena kebanyakan dari kita menyukai cerita untuk menilai yang mereka yang mudah dipahami dan paradigma narasinya memiliki daya tarik estetika. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga penonton dapat memahaminya serta bermanfaat untuk para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.